puasa di double sama Senin Kamis, aku nggak nyaranin teman-teman. Karena yang satunya puasa wajib, yang satunya puasa sunnah. Susah, jadi satu niat, satu amal aja. Walaupun ada yang mengatakan boleh, aku tetap rekomendasi jangan. Nggak usah hitung-hitungan dalam ibadah, ganti aja puasa dulu, baru nanti Senin Kamisnya atau ganti puasa di hari lain Senin Kamis. Karena para sahabat dan istri Rasulullah itu selalu ganti puasa di hari lain dan di Senin Kamis dia melakukan puasa sunnah. Oke. Ustazah saya udah puasa Senin Kamis dari 2018. Sekarang lagi belajar puasa Daud. Masya Allah, tabarakallah ya. Puasa Daud itu sulit tapi pahalanya besar. Rasul pernah bersabda, andaikan aku bolehkan andaikan aku bolehkan andaikan aku bolehkan maka aku akan wajibkan, andaikan dibolehkan oleh Allah maka akan kuwajibkan puasa Daud untuk umatku, tapi karena nggak dibolehkan maka aku wajibkan puasa Ramadan untuk umatku dan aku sunnahkan puasa Daud untuk umatku. Emas yang dipinjam orang wajib zakat nggak? Selagi dia milik kita wajib zakat ya, atau emas yang kita gadaikan tetap wajib zakat minimal 85 gram ya teman-teman ya. Bolehkah ngelap muka habis wudhu? Nggak ada masalah ya, nggak ada masalah. Teman-teman, salam kenal dari aku. Yang baru mampir boleh tap-tap layarnya, klik foto aku yang di atas dan klik ikuti. Nanti akan muncul tombol lonceng, aktifkan notifikasinya ya. Apa itu puasa Daud? Puasa Daud itu adalah puasa umatnya Nabi Daud. Jadi Rasul itu ada 4 guys ya. Pertama adalah Rasul Daud, Rasul Musa, Rasul Isa, dan Rasul Muhammad ya. Puasa dan masing-masing Rasul ini ada umatnya. Umat Nabi Daud ada puasanya sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Umat Nabi Musa sholatnya 50 kali sehari semalam. Iya kan? Nah umat Nabi Muhammad puasanya cuman puasa Ramadan, cuman sekali setahun wajibnya, dan puasa sholatnya cuman 5 kali. Iya kan? Jadi masing-masing umat ada puasa. Nah kenapa kita disunahkan puasa Daud? Itu kan syariat umatnya Nabi Daud. Dalam bahasa fikih ada namanya syar'u man qoblana. Ada syariat umat terdahulu yang masih bisa kita pakai sampai sekarang. Thank you Mbak Asti, udah nyampe ya. Apakah ibu menyusui ganti puasanya dengan fidyah? Boleh, kalau dikhawatirkan nanti akan berdampak, berefek samping sama anaknya. Maka dia boleh dengan cara membayar fidyah, yaitu memberi makan 1 orang fakir miskin selama 1 hari untuk mengganti 1 hari puasa dengan cara membayar 2 mud 1 hari atau 1,4 kilogram beras ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mbak Yulistiana, Mbak Yeni, teman-teman sehat-sehat di sana ya. Ada beberapa orang yang dianjurkan membayar fidyah. 1, orang tua yang tak mungkin puasa atau setiap puasa dia nggak mungkin juga ganti puasa. Kemudian yang kedua, orang sakit yang tidak mungkin sembuh. Ngelek teman-teman. Mbak Melisa udah sampai parfumnya, terima kasih. Guys, ngelek. Hello. Hello semuanya. Suara aku gimana? Oke. Yang pertama adalah orang tua yang tidak mungkin puasa, kemudian orang sakit yang tidak mungkin sembuh, kemudian orang hamil dan menyusui gitu ya teman-teman ya. Nah itu dia teman-teman. Teman-teman sehat-sehat di sana. Yang baru mampir boleh tap-tap layarnya, klik foto aku yang ada di atas, klik ikuti, klik tombol loncengnya ya. Ustazah mau tanya, Kak mau tanya, Zai dipanggil kakak guys, mau tanya hutang sama orang yang udah meninggal. Halo Pak Erwin, gimana caranya? Kalau membayar hutang kepada orang yang sudah meninggal, caranya adalah hidupkan orangnya, enggak gitu ya. Jadi kalau ada orang meninggal, maka caranya adalah cari ahli warisnya. Hei, aku kemarin punya hutang kepada si Fulan, sekarang aku mau ganti. Atau ya ganti dengan sedekah. Ya Allah, saya sedekah 1 juta untuk membayar hutangku kepada si Fulan. Gitu guys. Ustazah, kalau suami yang belanja bulanan, apa itu wajib? Wajib. Sandang, pangan, papan untuk istri dan anak. Bukan cuman makan, tapi pakaian dan tempat tinggal yang layak. Selamat malam, hukum steril untuk kucing tergantung. Kalau itu rekomendasi dokter, maka boleh. Ya, misalnya nih, baru 4 bulan dia birahi nih. Ya, kata dokter kalau dikawinin belum siap rahimnya. Kalau nggak dikawinin nanti akan menyebabkan dia
kalau nggak dikawinin dia sakit, kalau dikawinin rahimnya belum sempurna misalnya, maka itu dibolehkan untuk steril. Sebenarnya dalil tentang steril kucing tidak ada yang menjelaskan, hadis juga nggak ada. Cuman kita ngambil dari kawaid kaidah fikih teman-teman ya. Halo, iya sehat ya teman-teman ya. Halo, ya sehat ya. Kalau lagi hamil boleh Mbak Khaulah. Ustazah, saya punya nenek usia sudah 90 tahun, masih wajibkah sholat dan puasa? Soalnya udah sering pikun. Teman-teman coba dengar baik-baik. Orang yang pikun itu tidak mukallaf, dia tidak balik berakal, akalnya tidak sempurna. Orang yang pikun tidak wajib sholat, puasa, nutup aurat. Ya, ada beberapa orang yang tidak wajib sholat, orang pikun, orang gila sampai dia sadar, kemudian pingsan sampai dia waras, orang yang lupa sampai dia ingat, orang yang tidur sampai dia bangun. Orang-orang ini adalah orang yang tidak dikenai beban kewajiban. Ya, jadi kalau mau tidak sholat, pikun dulu guys, aman. Halo Mbak Herli. Assalamualaikum, alhamdulillah, amin Mbak Putri. Zah, kalau nafkah suami tidak mencukupi anak sekolah, gimana hukumnya? Dia mau cari kerja nggak? Ya kalau dia udah berusaha cari kerja nggak dapat juga itu urusan Allah. Tapi definisi mencari kerja, halo Pak Adi Baba, thank you. Ya terima kasih. Jadi kalau cari kerja itu mesti semaksimalnya, semampus-mampusnya. Karena aku sudah pernah bilang ada 4 pintu rezeki. Pertama rezeki yang Allah kasih. Gak usah kerja, gak usah ngapa-ngapain, ada rezeki. Yang kedua rezeki yang diusahakan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tak akan merubah takdir kita melainkan kita mampu merubahnya. Sekarang banyak pengangguran, banyak orang yang nggak dapat kerja. Aku nggak percaya bahwa kalau dia bekerja, kalau dia berusaha cari rezeki, melamar banyak-banyak, mau ngerjakan apapun yang dia kerjakan, aku yakin kerjaan itu ada. Karena mustahil Allah akan menyia-nyiakan pengorbanan hambanya. Masalahnya mau nggak ngerjakan apapun atau masih dipilih-pilih pengen ngerjakan apapun. Ya jadi kerja itu harus tahan mental, harus kerjain apapun yang bisa dikerjain. Pekerjaan apapun kalau kita nomor 1 kita bisa terbaik. Ya tukang kebun, tukang di rumah orang, ya supir, satpam, apapun. Kita kalau rajin, etos kerja bagus akan dipakai orang. Nah jadi teman-teman terutama yang laki-laki, ya kerjakan apapun selagi halal ya teman-teman ya. Jadi nggak ada ceritanya sebenarnya. Ustazah, saya udah cari kerja, udah berapa lamarannya? Kalau baru 5 itu bukan melamar namanya. Lamar tuh harus puluhan, ratusan, iya kan? Kalau udah kerja, ya maksimal, maka kita akan jadi orang yang terpercaya di situ, misalnya gitu ya. Aku nggak percaya kalau orang cari kerja banyak-banyak terus nggak dapat kerja, nggak mungkin guys. Karena aku percaya bahwa mustahil Allah tidak akan menyia-nyiakan usaha dari hambanya. Mama saya pikun, ada 3 tahun gak ada sholat, gak apa-apa. Kalau pikun gak apa-apa. Jadi teman-teman kalau mau gak sholat seperti aku bilang tadi, uh, uh, pikun aja ya. Bolehkah marah sama suami kalau nggak bisa ngertiin istrinya alias ngambek? Ngambek boleh, tapi jangan lewat Senin Kamis ya. Jumat, Sabtu, Minggu, Senin baik lagi hanya. Jangan lama-lama ngambeknya guys. Dan ingat ya, ngambek juga ada dosis ya. Nanti ngambek-ngambek baik lagi. Nanti dia buat lagi ngambek-ngambek baik lagi. Dia buat lagi ngambek baik lagi. Ujung-ujungnya kita jadi nggak dihargai kalau terlalu sering ngambek. Pakailah tempatkan ngambek pada tempatnya. Jadi ngambek pada perkara-perkara yang penting aja. Sehingga sekali kita ngambek, wah itu dia merasa kayak rudal Hamas. Tapi kalau keseringan ngambek nanti dia terbiasa. Dia imunnya jadi kuat ya. Ini rahasia teman-teman. Ngambeklah pada tempatnya ya. Nah, jangan bikin imunnya tuh kuat. Ke siapapun ya. Ke atasan, ke staf kita, ke teman-teman, ke sahabat gitu ya. Jangan terlalu sering ngambek. Nanti kalau kita ngambek, dia terbiasa, ujung-ujungnya dia nggak takut lagi dengan ngambeknya kita. Ya, misalnya ngambek pada hal-hal yang betul-betul berpengaruh, misalnya ada orang ketiga, atau ngambek pada hal-hal yang betul-betul berefek, nggak tanggung jawab sama anak. Tapi kalau telat dijemput ngambek, telat nyampe rumah ngambek, aku bilang jam segini, abang datang jam segini ngambek, wah itu jangan, kacau nanti kita jadi nggak dihargai, besti. Oke, nah laki-laki pakai emas haram, nggak boleh ya. Ya, ya. Ustazah, suami apabila marah sering berkata talak
Apakah dalam Islam talak? Betul. Talak kalau dalam Islam suami ngomong itu adalah talak. Bapak saya sudah pikun tapi suka baca Quran. Bagus. Ustazah, adakah puasa sunnah 72 jam? Enggak ada. Haram. Itu namanya puasa wisol. Itu enggak boleh. Puasa tanpa berbuka. Berbuka tuh wajib. Di mana teman-teman dengar ini? Kacau nih. Berbuka. Berbuka itu wajib, guys. Kalau nggak berbuka kalau nggak berbuka berdosa. Tapi mana ada orang yang nggak buka ya, guys. Tahun lalu berapa banyak? Kalau full 1, kilogram beras itu, kalau full 1, kilogram beras itu 1,4 kilogram beras. Siap teman-teman. Aku kesel aja gitu ya, karena ngomongin ngambek dia aja. 1,4 kilogram beras dikali 30 hari. Ya. Mungkin maksudnya puasa makan aja gimana maksudnya Mbak Dewi? Naksir kerudungnya. Siap. Pak Ahmad, Mbak Iva. Iya. Perkara ngambek bikin keselak, benar. Oke. Iya, biar diperhatikan gengnya sengaja dia, Mbak. Saya aja nih tahu aja lu. Oke, bentar ya. Kalau istri yang nolak nggak bisa, Mbak Laila. Istri tidak jatuh talak kalau ngomong, ceraikan aku bang, kepala ke bawah, kaki ke atas, nggak bisa. Ya, jadi teman-teman, kalau istri yang minta cerai nggak bisa. Kalau istri minta cerai, dia harus pergi ke pengadilan. Nanti pengadilan yang akan menjatuhkan untuk suami. Oke, kalau PK di TikTok itu aku udah lihat teman-teman, itu cuman permainan. Dia tidak termasuk mengundi nasib dengan anak panah. Jadi masih boleh teman-teman. Sama kayak lomba 17-an dan seterusnya. Apakah kita melakukan sholat qobliyah subuh berarti sholat subuhnya harus berjamaah? Nggak gitu. Nggak harus kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi sholat subuh boleh, qobliyah subuh boleh di rumah, dan sholat subuh juga boleh di rumah. Teman saya ada belajar ilmu hikmah, jadi puasanya buka di esok hari jam 8 pagi. Nggak benar, itu nggak benar teman-teman. Syariat itu tidak seperti itu. Mbak Anggi, iya, assalamualaikum warahmatullah. Ya, tahulah Ustazah, kalau suami istri pisah-pisah tahun lamanya terus dia bersatu lagi tanpa nikah, hukumnya gimana? Pisahnya itu pisah atau cerai? Beda loh. Kalau suaminya pergi 2 tahun untuk kerja, kemudian tiba-tiba lost contact, itu nggak jatuh cerai. Tapi kalau dia pergi karena talak, ya jatuh cerai. Ya. Nah, gimana? Pisahnya gimana? Kalau karena talak, dia wajib rujuk lagi, wajib nikah ulang. Tapi kalau nggak karena talak, ya tidak wajib nikah ulang. Ibuku tinggal sendirian, suaminya mau saya ikut suami. Gimana Mbak Lulut? Halo, assalamualaikum. Hidup laki-laki meninggal. Oh, kok kayak gitu ya? Pak Ahmad, hidup laki-laki. Kenapa tadi Pak? Oh, kalau laki-laki ngucap talak jatuh gitu ya? Oh, terus hidup gitu ya? Cincai, selewer. Iya. Ustazah, berapa lama masa idah cerai mati? 4 bulan 10 hari. Ada imam mazhab mengatakan 3 bulan 10 hari. Setelah itu boleh nikah. Nggak ada keranjang ya Zah? Ada, nanti keranjangnya kita tampilkan ya. Masih di pasar dia ya. Nah, kalau teman-teman mau beli produknya, sebentar lagi ya, buku tuntunan sholatnya dibaca ya. Pisahnya cuman pulang kampung, ya nggak jatuh talak. Nggak jatuh talak kalau cuman pulang kampung, guys. Ya, jadi nggak usah nikah lagi lah ya, apalagi ngundang-undang kami, nggak usah ya. Yang penting sakinah aja. Iya. Ustazah, aku lagi memohon masukannya. Menikah nanti tanggal 20 tapi uangnya belum cukup. Aku batalkan aja. Apa hubungan nikah dengan uang? Nggak ada hubungannya. Ijab kabul aja lah di rumah. Habis itu gasken ya. Ustazah, boleh nggak? Kan walimah pesta nggak wajib. Boleh nggak kalau zikir, masa karena uang kita nggak jadi bersama orang yang kita idamkan? Slebeo. Nggak masuk, guys. Boleh nggak kalau lagi zikir atau berdoa posisi duduknya diubah bersila misalnya? Boleh.
alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring. Suami suka mancing sama teman-temannya, ikannya dibeli dulu terus dimasukkan ke kolam. Apa itu judi? Enggak, itu cuma permainan aja. Mbak Jasri, kalau suami sholat dan puasa, apa yang harus dilakukan istri? Kalau dia nggak sholat, nggak puasa, ingatkan. Selebihnya abaikan ya. Yang penting kita sudah berusaha mengingatkannya. Apakah masa idah nggak boleh keluar rumah? Boleh keluar rumah. Yang tidak boleh itu adalah menjalin kedekatan dengan laki-laki lain atau ta'aruf